Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani Mulyadi dengan NIM 2405 1204 137 akan menjelaskan terkait project yang saya kerjakan, yakni multiple linear regression on Walmart cell sebagai salah satu tugas dari mata kuliah sains komputasi. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa saya memilih dataset ini? Ya, ini data penjualan Walmart di Amerika Serikat. Yang pertama adalah ambisi ekspansi retail gitu. Walmart adalah salah satu retail terbesar di Amerika Serikat. Sebuah toko yang menyediakan segala macam kebutuhan seperti itu. Yang tentunya ekspansi bisnis itu tidak bisa dihiraukan lagi. Tentunya akan terjadi ekspansi bisnis yang banyak dan ke tempat-tempat lain, cabang dan sebagainya. Nah, dalam membuka cabang tersebut tentunya akan sangat perlu perhitungan yang matang, karena pembukaan cabang yang tidak begitu murah dan beresiko sangat rugi. Maka dari itu saya tertarik untuk membuat sebuah model yang dapat memprediksi penjualan seberapa besar akan terhasilkan jika kondisi-kondisi diperhitungkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dataset yang melimpah. Dalam satu dataset yang saya temukan ini, data penjualannya terdapat 6.435 data, yang dimana hal tersebut saya berekspektasi akan sangat bagus untuk membuat model seperti itu. Next. Di dalam dataset tersendiri ada 6 kolom yang dimana sudah saya filter tentunya. Yang sebelumnya ada kolom yang lebih banyak seperti tanggal. Saya filter menjadi 6 kolom saja. Yang pertama adalah ada weekly sales, penjualan mingguan, yang dia ini akan menjadi data aktual Y. Kemudian ada kolom holiday flag sebagai X1. X1 di sini holiday flag itu menandakan apakah minggu yang sedang dilalui tersebut adalah minggu liburan seperti Natal atau Paskah, atau minggu-minggu seperti biasanya. Kemudian yang ketiga adalah temperatur. Temperatur ini suhu yang ada di satu wilayah Walmart atau store yang ada. Dan temperatur ini ada dalam format Fahrenheit karena di Amerika Serikat. Kemudian untuk holiday flag itu formatnya 1 dan 0. 1 adalah minggu liburan, sedangkan 0 berarti reguler. Untuk weekly sales sendiri formatnya dalam US dollar. Kemudian untuk fuel price itu harga bahan bakar suatu wilayah sebagai X3 dalam satuan juga US dollar per galon. Karena di Amerika Serikat jadi satuannya galon bukan liter. Kemudian ada consumer price index sebagai X4. Price index ini adalah satu pengukuran yang digunakan untuk melihat melihat perubahan harga jasa maupun barang yang dipakai kebutuhan rumah tangga terhadap satu base harga sebelumnya gitu. Jadi perubahannya berapa persen, seberapa jauh dari base harganya. Kemudian unemployment rate atau tingkat pengangguran dari situ sebagai X5. Next. Untuk melakukan kalkulasi MLR ini tentunya ada satu formula yang harus dipenuhi, di mana formula modelnya adalah seperti yang dapat dilihat, ada alfa sebagai konstanta plus beta 1 kali X1, beta 2 kali X2, beta 3 dan seterusnya, sesuai dengan seberapa banyak variabel independen yang ada. Karena saya menggunakan 5 variabel independen, maka akan ada sampai X5. Berarti saya harus mencari alfa
beta 1 sampai beta 5. Dan dalam pencarian tersebut saya gunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan matriks yang dapat dilihat di sini, yang dimana untuk baris pertama itu N kita kalikan dengan alfa, berarti N alfa sama dengan delta Y, jumlah Y-nya berapa, seperti itu. Kemudian sigma X 1, jumlah X1 dikalikan beta 1 sama dengan X1 kali Y, dan begitu seterusnya. Dan tentunya sebelum kita mengkonversi ke dalam matriks tersebut, kita membutuhkan perhitungan-perhitungan yang sigma-sigma tadi ya, penjumlahan-penjumlahan tadi. Dan ini saya tunjukkan 5 sampel pertama, karena sampelnya jumlah datanya 6.000-an, tidak mungkin saya cantumkan di PPT semuanya, maka dari itu saya ambil 5 yang pertama saja. Ini adalah Y sampai X5, dapat dilihat. Y ini dalam US dollar ya. Jadi kalau jika ada 123 berarti ini 1 juta dolar, ekuivalen 1 juta dolar. Ini holiday flag 0 berarti reguler. Ini X2 itu X2 temperatur ya. Temperatur 42 Fahrenheit berarti. X3 ini fuel price 2,5 dolar per galon berarti. X4 ini CPI berarti 211. Dan ini adalah unemployment rate, tingkat pengangguran. Oke, kita mulai ke perhitungannya. Kebutuhan kalkulasi berarti saya butuh X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, dan sampai X5 kali Y. Ini saya hitungkan dari awal data sampai akhir data, begitu seterusnya. Kemudian saya juga berhitungkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 sampai X5 kuadrat. Seperti ini hasilnya dengan angka yang begitu besar tentunya. Kemudian saya kalikan juga X1 X2, X1 X3, X1 X4, dan X1 X5, X2 X3. Kemudian hasilnya X2 X4, X2 X5, X3 X4, X3 X5, X4 X5, dan ini prediksinya. Prediksi didapat ketika model sudah didapat. Tapi saya tunjukkan saja di sini secara langsung, meskipun model belum saya tunjukkan juga. Oke, next. Kemudian ini setelah saya hitung, saya dapatkan jumlah dari X1 itu 450, jumlah dari X2 itu 390, jumlah dari X3 itu 21.000, dan seterusnya sampai X1 X4 sampai X4 kali X5. Kemudian setelah saya dapatkan bahan-bahan untuk kalkulasi, saya convert ke dalam bentuk matriks. Didapatlah bentuk matriks yang seperti ini. Yang panjang dan besar angkanya, karena yang pertama saya menggunakan 5 variabel independen. Kemudian untuk satuan angkanya juga sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan, seperti itu. Jadi persamaan pertama 604.435 untuk alfa, 450 beta 1, 390.371 beta 2, dan seterusnya. Kemudian saya convert ke augmented matrix, karena tadi masih berbentuk persamaan, ini masih bentuk persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita akan membentuk augmented matrix, kita hilangkan saja alfa-alfa, beta-beta ini, dan jumlah dan sama dengan, maka bentuk seperti matriks asli. Kemudian matriks yang tadi kita harus bentuk ke dalam bentuk RREF atau Reduced Raw Echelon Form, yang dimana bentuknya seperti ini, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini artinya apa? Artinya 1 di sini artinya kan alfa 1, sedangkan sisanya 0, 0, 0, 0, 0. Jika kita ini balik ke bentuk persamaan, maka ini sama dengan alfa 1 sama dengan 17265 dan sekian. Begitu seterusnya, ini beta 1, ini beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Dan ini adalah bentuk RRF. Nah, ini kita sudah dapat setiap bilangan yang kita butuhkan, dan kita bisa langsung membentuk satu model dan satu persamaan dari model ini. Dan seperti ini modelnya ditandai dengan head ya.
1726519,09 ditambah 74891,73 kali X1, 724 kali 17 kali X2 dikurang 10167,03 kali X3 dikurang 1598,87 X4 dikurang 41552,17 X5. Setelah saya mendapatkan persamaan tersebut, saya hitungkanlah prediksi-prediksinya. Saya masukkanlah tiap-tiap datanya ke dalam persamaan tersebut. Kemudian saya analisis dan saya akan evaluasi modelnya. Nah, untuk mengevaluasi model itu kebanyakan kita akan memakai RSS dan TSS. RSS itu residual sum of square, sesuai namanya, sum of square, residual sum. Jadi residual itu kan selisih dari data aktual dengan data prediksi ya. Makanya di sini adalah bilangannya YI kurang Y predik ya, hasil predik yang dikuadratkan seperti itu. Kemudian untuk total sum of squares itu bedanya kita kurangi bukan dengan data prediksi namun dengan rata-rata data yang dikuadratkan juga. Dikuadratkan dijumlahkan. Bisa kita lihat begitu besar sekali angkanya. Nah, untuk sisanya kita bisa mengevaluasi dari awal bisa menggunakan RSE, R square, R adjusted R, MLC, RMSE dan MAP. Kita bahas satu-satu. Yang pertama residual standard error. Nah, ini residual standard error ini adalah rata-rata error ya yang dilakukan oleh satu model ini. Lalu kita lihat ini begitu besar ya, 557 ribuan. Kemudian untuk koefisien determinasi adalah satu bilangan yang memberikan informasi ke kita seproporsi atau seberapa banyak persen variabel independen yang kita libatkan ini menjelaskan variabel dependennya. Dan dapat kita lihat ini sangat kecil, 0,025 itu artinya 0,25%, hanya sekitar 0,25%. Variabel independen yang 5 tadi menjelaskan variabel dependen yang tadi. Artinya masih ada 90% lebih variabel yang tidak kita ketahui yang tidak terjelaskan. Jadi 90% itu masih belum terjelaskan oleh variabel independen yang ada. Hal ini tentunya mengindikasikan kita perlu penambahan atau malah penggantian variabel yang lebih relevan seperti itu. Kemudian untuk koefisien korelasi ini menunjukkan arah dan seberapa kuat korelasi antar variabel tersebut. Nah, range-nya biasanya dari -1 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 maupun -1 berarti korelasinya semakin kuat. Jika -1 jika bilangannya minus itu artinya arah hubungannya itu negatif, dan jika X semakin tinggi nilainya maka Y akan semakin turun. Seperti itu. Jika positif hubungannya maka sebaliknya, X semakin tinggi Y juga semakin tinggi. Dan dapat kita lihat ini positif. Artinya hubungannya positif, X semakin besar, Y juga semakin besar. Kemudian kita lihat angkanya 0,159. Baik ke 1 maupun ke -1 ini begitu jauh. Artinya apa? Artinya korelasi antar variabel itu sangat minim. Sangat minim, ada tapi sangat minim. Mendekati 0. Kemudian adjusted R square. Adjusted R square ini sama saja seperti koefisien determinasi R square sendiri. Akan tetapi adjusted R square ini mempertimbangkan jumlah variabel dan kualitas variabelnya. Jadi bisa dikatakan adjusted R square ini dia lebih memfilter lagi perhitungannya. Lebih nyata, bisa dikatakan seperti itu. Dan kita dapat 0,024. Yang dimana R square ini 0,025 gitu ya. Terjadi penurunan sedikit, artinya memang ada variabel mungkin yang entah itu jumlahnya yang kurang ataupun hubungannya yang kurang relevan seperti itu. Tapi meskipun turun sedikit, kita bisa lihat
tetap saja angkanya berada di 0,24%. Jadi masih sangat sedikit menjelaskan variabel dependen yang ada dari variabel independen. Seperti itu. Kemudian mean square error. Mean square error ini adalah rata-rata residual gitu ya. Rata-rata error yang dilakukan tapi dikuadratkan. Tapi dikuadratkan. Jadi nilainya sangat begitu besar dan ini akan sulit membacanya memang. Tapi jika ingin lebih mudah bisa kita menggunakan RMSE versi yang dikuadratkannya. Berarti kita mendapatkan unit yang nyata. Akan tapi jika ingin menggunakan MSE gitu ya, kita bisa saja membandingkannya dengan R-square itu sendiri langsung. Jika yang terjelaskannya 0,25, berarti yang tidak terjelaskannya lebih besar dari 95% lebih malah. Nah itu berarti errornya sebesar itu. Kemudian untuk root mean ya ini diakarkan, yang kuadrat tadi diakarkan, kita mendapatkan nilai yang satuannya itu sama dengan satuan yang ada di data. Jadi rata-rata error yang dikeluarkan model prediksi ini adalah 557 ribuan. Setiap prediksi rata-ratanya seperti itu artinya. Dan ini sangat begitu besar karena dalam US dollar gitu ya. Dan kadang satu data penjualan itu kan hanya 500.000, tapi ini errornya juga 500.000. Jadi ini sangat besar. Kemudian kita evaluasi juga menggunakan mean absolute percentage error. Ini adalah dalam bentuk persen saja, rata-rata errornya sebesar apa. Bisa dilihat kita dapatkan 66,24 atau dalam persen 66%. Jadi rata-rata error yang dikeluarkan tuh sebesar 66%. Sangat besar seperti itu ya. Nah, kesimpulannya adalah model tidak dianjurkan untuk digunakan karena errornya yang begitu besar sudah dilihat dari evaluasi yang artinya belum siap, model ini belum siap untuk digunakan dalam perhitungan yang real. Reliabilitasnya juga masih kurang. Seperti itu. Sehingga dibutuhkanlah penambahan variabel atau variabel yang relevan mungkin ya, kepadatan penduduk dalam radius 5 km misalkan dari titik toko, bisa saja seperti itu. Ataupun variabel yang lainnya. Jadi kesimpulan dari dataset ini, model yang dibuat dari dataset ini tidak bisa digunakan. Sangat tidak reliable. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat MLR ini. Dan untuk perhitungannya nanti saya cantumkan link spreadsheetnya di kolom deskripsi. Jadi